Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang sempurna. Ia tidak hanya mengatur urusan ibadah dan akhlak, namun juga memperhatikan hal-hal yang seringkali kita anggap sepele. Bahkan dalam perkara duduk pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan. Ada satu hal yang mungkin jarang kita sadari. Tempat duduk yang sebagian terkena sinar matahari dan sebagian lagi dalam naungan ternyata disebut oleh Rasulullah sebagai tempat duduknya setan. Sebuah peringatan yang halus namun tegas dari sang Nabi agar kita tidak lalai dalam menjalani kehidupan sehari-hari sekecil apapun urusannya. Mengapa tempat seperti itu disebut sebagai tempat setan? Dan apa hikmah di balik larangan ini? Mari kita telusuri bersama agar kita semakin mengenal betapa sempurnanya ajaran Islam, hingga dalam hal duduk pun ada adab dan perlindungan dari bahaya yang tersembunyi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali duduk di mana saja, di teras rumah, di bawah pohon rindang, atau di bangku taman yang sebagian terkena cahaya matahari dan sebagian lagi terlindungi oleh bayangan. Tampaknya hal ini tak menjadi masalah besar. Namun tahukah kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan peringatan keras tentang hal ini? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Iyad dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang duduk di antara tempat yang terkena panas dan tempat yang terkena naungannya. Beliau bersabda, itu adalah tempat duduknya setan. Hadis riwayat Ahmad. Bukan tanpa alasan Rasulullah memberi larangan tersebut. Ada hikmah besar di baliknya, baik secara rohani maupun secara medis. Secara rohani, Rasulullah ingin umatnya menjauhi segala hal yang menyerupai kebiasaan setan. Duduk di tempat yang setengah panas dan setengah teduh disebut sebagai tempat duduknya setan, karena ia menyukai ketidakjelasan
keraguan, dan ketidaknyamanan sebagaimana tempat itu menghadirkan dua kondisi yang saling bertentangan. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang hal ini. Apakah duduk di antara panas dan naungan itu makruh? Beliau menjawab, ya, itu makruh. Bukankah sudah ada larangan dari Nabi tentang hal ini? Rasulullah bukan hanya memberikan peringatan, tapi juga memberikan solusi. Jika kita sedang berada di tempat yang terkena panas, lalu bayangan bangunan tiba-tiba menutupi sebagian tubuh kita dan membuat kita duduk di antara dua kondisi itu, maka disarankan untuk berpindah. Sebagaimana sabdanya dalam hadis riwayat Abu Dawud, jika kalian berada di tempat yang panas, lalu tiba-tiba bayangan bangunan menutupi kita sebagian sehingga terkena teduh, maka hendaknya dia pindah. Hadis riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Lebih jauh, larangan ini ternyata juga memiliki dampak medis yang tidak bisa diabaikan. Dalam kitab Faidul Qadir, Al-Munawi rahimahullah menjelaskan bahwa duduk di tempat yang sebagian terkena sinar matahari dan sebagian lagi dalam bayangan bisa membahayakan tubuh manusia. Mengapa? Karena kondisi yang bertolak belakang ini bisa menyebabkan gangguan sirkulasi cairan tubuh, mengacaukan sistem termoregulasi, dan akhirnya memicu gangguan kesehatan. Tubuh manusia seperti halnya ciptaan Allah lainnya diciptakan dengan keseimbangan yang sempurna. Ketika kita duduk di antara dua kondisi suhu yang berlawanan, maka keseimbangan itu terganggu. Efeknya bisa berupa sakit kepala, nyeri otot, bahkan gangguan sistem saraf bagi sebagian orang. Pernah pula suatu ketika Qais bin Abi Hazim meriwayatkan bahwa ayahnya duduk di bawah terik matahari. Nabi SAW melihatnya dan bersabda, "Pindahlah ke tempat teduh." Hadis riwayat Al-Hakim dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya menjaga dari sisi rohani, tapi juga dari sisi jasmani. Larangan dan anjuran dalam Islam senantiasa membawa maslahat, tidak hanya untuk akhirat, tapi juga untuk dunia kita. Sahabat yang dirahmati Allah, sungguh Islam adalah agama yang mengatur segalanya dengan sempurna. Tidak ada satupun yang luput dari panduan syariat. Bahkan hal kecil seperti tempat duduk pun mendapat perhatian dari Nabi yang mulia. Ketika kita mengetahui bahwa setan duduk di tempat yang setengah panas dan setengah teduh, maka sejatinya ini menjadi peringatan untuk kita bahwa ada tempat-tempat yang bisa menjadi pintu masuk gangguan jin, setan, dan keburukan, baik dari sisi spiritual maupun kesehatan. Maka jauhilah. Jangan pernah meremehkan ajaran Rasulullah. Apa yang tampak sepele bisa saja menyimpan bahaya yang tidak kita pahami. Maka jika kita menemukan diri kita sedang duduk di tempat seperti itu, bangkitlah dan berpindahlah. Bukan karena takut matahari atau naungan, tapi karena kita ingin selalu
berada di dalam jalan yang diridhoi Allah dan sunnah Rasul-Nya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita petunjuk, menjaga kita dari gangguan setan, dan menguatkan hati kita untuk selalu patuh terhadap ajaran Nabi-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.